ada project Aurora, itu fokus dari teknik computer vision. Kemudian kita juga ada Fornex, itu information retrieval technique untuk mengumpulkan data dan menampilkannya lagi sesuai dengan ranking yang ideal. Menjadi pionir dan tetap eksis hingga kini merupakan hasil dari konsistensi tidak henti. Berdiri sejak tahun 2011, Tiket.com telah menjadi platform travel and lifestyle online terbesar dan terlengkap di Indonesia, yang menawarkan tiket penerbangan, kereta api, akomodasi, serta kebutuhan hiburan dan travel lainnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari manajemen Big Data Tiket.com dalam pengembangan dan pemaksimalan layanan berbasis online. Halo, saya Eki dari tim Algoritma, dan saat ini saya sudah bersama Irfan Bastian Arif PhD, EVP of Data Science Tiket.com. Di episode pertama kolaborasi spesial Algoritma Talks dan Tiket.com ini, Ko Irfan akan mengupas tuntas bagaimana sih pemanfaatan data science Tiket.com. Penasaran seperti apa? Ikuti terus ya. Halo Ko Irfan, apa kabar nih Ko? Halo Eki, kabar baik di sini. Oke. Ko mungkin sobat algoritma yang di rumah nih mau kenal nih sama Ko Irfan. Boleh kenalin dong Ko, nama lengkap sama jabatannya di Tiket.com ini apa sih? Oke. Halo teman-teman algoritma, nama saya Irfan Bastian Arif. Saya sebagai Associate Vice President of Data Science di Tiket.com. Ko, berkarir di bidang data tuh udah berapa lama dan awalnya kenapa sih tertarik terjun ke bidang data Ko? Kalau di bidang tech dan data, saya sudah lebih dari 15 tahun. Jadi, karena saya percaya adalah data is the new oil, di mana pengembangan semua hal, perusahaan-perusahaan besar itu selalu berhubungan dan menggunakan data. Dan oleh karena itulah, saya yakin dan percaya ke depannya domain data, domain tech akan menjadi semakin populer dan populer lagi. Oke, berarti as a EVP Data Science ya Ko? Day to day-nya ngapain aja tuh Ko di Tiket.com? Sorry. Ini macam-macam ya, jadi mungkin biasanya pagi-pagi saya bangun untuk mulai nge-review dokumen-dokumen yang ada, kadang-kadang approval yang harus dilakukan, dan juga progres-progres dari tiap project. Kemudian setelah itu, mulai mungkin pukul 9, mulai sibuk dengan meeting-meeting yang ada. Kita bisa meeting dengan internal, project-project machine learning, artificial intelligence, project-project dengan tim yang lain, dengan tim tech, tim produk, tim komersial. Kemudian juga ada strategic planning dengan leadership yang lain untuk bagaimana bisa membantu masing-masing vertikal dari accommodation, transportation, flight, dan lain-lain, things to do, event, recreation, dan juga bagaimana kita bisa melakukan dan meningkatkan hal yang sudah ada saat ini. Kemudian semakin sore, biasanya akan sering bertemu dengan tim, dan biasanya setiap pukul 5 sore kita ada daily call out, di mana setiap tim menceritakan hal-hal apa aja yang mereka lakukan, dan juga nanti masalah apa yang terjadi yang bisa kita selesaikan di hari itu. Biasanya di tim kita ada habit yang sangat seru, di mana kita ada sesi pantun ataupun dance joke untuk teman-teman unwind the day, untuk bisa relax dan bisa menutup hari dan kesibukan yang ada di hari itu. Oke. Tiap sore ketemu tim berarti ya Ko? Benar sekali. Buat tadi unwinding ya. Karena saya percaya apalagi di zaman sekarang ini kita hybrid, working from home dan working from office. Kita memastikan bahwa semua tim merasa belonging. Kita jadi satu tim, kita ada kebersamaan, dan sesi itu dikhususkan sehingga orang-orang merasa, oh, saya menjadi bagian dari kesatuan tim data science di Tiket.com. Oke. Tim data science di Tiket.com nih Ko. Saat ini project yang lagi dikerjain apa aja sih? Banyak sekali, karena kan kita fokus dengan artificial intelligence dan machine learning. Jadi misalnya ada project Aurora, itu fokus dari teknik computer vision, di mana menggunakan teknik AI dan ML untuk melihat gambar ataupun video dan memastikan apa gambar-gambar tersebut atau video tersebut mempunyai kualitas yang bagus dan sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah ditentukan oleh Tiket.com. Kalau kita ngomong domain yang lain, misalnya Natural Language Processing atau NLP, kita ada APUS. Bagaimana di project itu adalah untuk melihat apakah review-review yang diketik oleh teman-teman pengguna Tiket.com untuk hotel-hotel tertentu tidak menggunakan kata-kata yang tidak nyaman ataupun kata-kata makian dan lain-lain. Kemudian kita juga ada Fornex, itu information retrieval technique untuk mengumpulkan data dan menampilkannya lagi sesuai dengan ranking yang ideal. Kemudian misalnya Eki, tapi saya buka aplikasi tiket cuma saya nggak tahu mau ngapain. Tidak masalah, kita ada Neopolaris yang memberikan rekomendasi terbaik untuk Eki mau traveling kemana,
terbang kemana, hotel yang mana, itu semua kita kasih. Kemudian, dan kita ada banyak proyek lain, fraud detection di Aquila, kita ada Circinus itu global search, kita ada Dorado itu autocomplete, kita ada Tucana itu advanced things to do, event mechanism. Kita ada banyak sekali. Terus ada juga Gemina itu proyek yang melihat bagaimana sebuah hotel ada kemiripan dengan hotel-hotel yang lain, Lacerta dan lain-lain. Banyak banget ya ternyata yang lagi dikembangin sama tim data science tiket.com nih. Benar sekali. Mungkin kita bakal breakdown satu-satu kali ya. Bisa. Kalau misalkan tadi yang pertama kalau nggak salah Aurora. Iya. Nah Aurora tuh kalau nggak salah tadi ini ya computer vision. Itu apa tuh kok? Oke, mungkin saya bisa mulai dengan definisi apa itu computer vision. Jadi computer vision adalah sebuah bagian subdomain dari computer science, dan sekarang banyak mengutilize AI dan machine learning, di mana mesin bisa melihat suatu media. Media itu bisa jadi gambar, media itu bisa jadi video, dan kemudian melakukan perhitungan tertentu, misalnya melihat apakah misalnya saya di sini melihat ini wajah dan wajah manusia, dan ini orang bernama Eki. Oh, ini wajah manusia, orang bernama Irfan. Itu menggunakan teknik computer vision. Jadi kalau di tiket.com mungkin kamar hotel. Semua foto yang ada. Jadi pertama misalnya kita pakai scene detection. Scene detection adalah dari ribuan gambar yang disediakan, manakah gambar lobby, manakah gambar bedroom, bathroom, spa, sauna, pool. Dari sisi topik, dari sisi misalnya kualitas gambar itu sendiri, apa gambar ini nilainya 10 dari 10 atau 5 dari 10. Dari sisi blur, apa gambarnya blur dan tidak nyaman dilihat, tetapi bukan bokeh yang bagus, siap di objek dan blur di belakangnya itu bagus. Apakah gambarnya mempunyai certain frame yang resolusinya tidak cocok untuk itu karena mungkin objeknya terlalu kecil ataupun terlalu besar sehingga tidak nyaman untuk dilihat. Dari sisi estetik, apakah gambarnya itu pleasing in the eye untuk dilihat atau tidak, itu semua dilakukan otomatis dengan mesin. Jadi kita bisa melakukan scalable karena kita ada jutaan hotel, tiap hotel ada ratusan gambar. Kalau hitung simple saja, 5 juta hotel, 100 gambar, 5 juta dikali 100 adalah 500 juta. Kalau ada manusia yang melihatnya satu persatu, akan memerlukan waktu yang sangat lama sekali. Dan oleh karena itulah Aurora memberikan impact yang sangat luar biasa buat kita di domain computer vision. Oke, next mungkin ya. Tadi kalau nggak salah ada Apus juga, NLP. Dulu sih sebenarnya aku sempat bikin chatbot kok waktu kuliah. Iya, jadi mungkin rada relate lah sekarang. Kalau misalnya di tiket.com nih, ngapain tuh, diapain tuh? Oh, ternyata Eki juga pernah belajar chatbot. Menarik sekali. Jadi, chatbot ada bagian dari natural language processing domain di computer science yang juga berhubungan dengan AI dan machine learning. Jadi, kalau kita ngomong natural language processing atau NLP, itu fokusnya bukan lagi di gambar, tetapi di tulisan. Baik dari sisi bahasa, mungkin grammar, baik dari sisi mungkin typo detection. Apakah orang ngetik, kalau di tiket misalnya orang ngetik Bandung, tetapi lupa ngasih huruf N, jadi Badung. Bagaimana sistem bisa tahu, oh maksudnya Bandung, bukan Badung. Typo. Kalau Bandung mungkin bisa ke Bali nggak? Mungkin juga. Jadi apa namanya, kemudian kita bisa autocomplete memprediksi kalau orang mengetik BA, apakah affinity-nya lebih dekat ke Bandung atau ke Bali. Dan itu kita berikan yang terbaik buat mereka. Kemudian topic extraction, apakah kalau kita mau di review specifically, apakah review itu berhubungan dengan kebersihan ataupun harga ataupun kenyamanan. Jadi misalnya dia bilang, oh servisnya memuaskan tetapi harganya mahal. Topic extraction adalah, oh dari sisi service topiknya ini service, dari ini harga. Kemudian sentiment analysis, dari sisi service itu positif, dari sisi harga itu negatif. Jadi kalimat-kalimat di review kita bisa deteksi. Kalau dia bilang saya senang sekali, topiknya positif. Saya kecewa dengan hotel itu, topiknya negatif. Itu semua dilakukan dengan mesin. Mesin memprediksi semuanya, dan oleh karena itulah jika muncul kata-kata makian, swear word yang tidak nyaman dibaca, tiket otomatis bisa men-take down itu karena AI-nya tahu ini kata-kata yang tidak nyaman nanti dibaca orang lain tidak pleasing to the eye dan customer jadi merasa tidak nyaman. Itu yang terus kita jaga. Berarti kan si review tadi ini juga berpengaruh banget lah ya ke mana namanya, ke penjualan dan gimana performa si hotelnya kemudiannya kan. Misalkan nih kok, aku mau nanya deh,
Kalau misalkan aku mau booking hotel di Jakarta, terus yang keluar tuh kemarin aku cek di tiket tuh Kempinski apa gitu. Pertanyaannya adalah kenapa itu harus kayak gitu urutannya? Nah, ini pertanyaan menarik ini. Karena pasti saya yakin banyak orang-orang berpikir, ada orang di belakang layar yang ngurutin hotel satu persatu. Kalau di Malang urutannya ABC, kalau di Sidoarjo urutannya CDF, kan tidak mungkin karena lokasinya banyak sekali. Kalau oleh karena itulah kita membuat Fornext. Jadi Fornext adalah project di mana berdasarkan information retrieval itu adalah subdomain di computer science di mana kita menyimpan informasi dan mengambil informasi yang relevan dan ditampilkan dengan urutan yang sesuai dengan apa yang dimau oleh pengguna. Contohnya misalnya Eki bilang soal Jakarta. Di Jakarta ada ratusan ataupun ribuan hotel. Ada Kempinski, Grand Hyatt, Shangri-La, Mulia, dan lain-lain. Yeah. Apakah Mulia di atas Kempinski ataupun Grand Hyatt di bawah Kempinski dan lain-lain? Siapa yang mengatur urutan ini? Semua terjadi otomatis dengan mesin AI yang kita buat di Fornext. Karenanya mungkin Eki suka berlibur dengan tempat-tempat yang nyaman, yang high class. Mungkin Eki membawa pacarnya Eki dan lain-lain. Yeah. Jadi AI ini mempelajari itu dan memberikan yang terbaik buat Eki sehingga Eki bisa melewatkan mungkin pengalaman yang menyenangkan dengan teman-teman dan lain-lain. Mungkin saya termasuk orang yang sederhana. Jadi nanti urutannya adalah hotel-hotel urutannya mungkin hotel-hotel yang bintang 3 atau bintang 4 muncul lebih di atas dan bintang 5 lebih di bawah. Ini semua kita lakukan secara otomatis sehingga user mendapatkan apa yang mereka dapatkan dan mereka sangat nyaman karena kita sadar dan percaya user yang mencari hotel sampai nge-scroll di bawah next page dan lain-lain tidak memberikan experience yang sangat nyaman buat kita dan itu terus kita tingkatkan. Hari ini kita masih terus meningkatkan dan kita harapkan sampai suatu saat nanti semua user akan nyaman dan mengatakan, ya kenapa Tiket bisa tahu hotel yang saya mau? Ya kita tahu karena kita ingin memberikan pelayanan terbaik, customer centric terbaik di Southeast Asia. Tiket.com bisa tahu karena ada information retrieval tadi ya? Benar sekali. Iya sih. Oke, next mungkin tadi kan aku ngetik Jakarta untuk hotel misalkan. Mungkin besok aku mau ke Medan, aku udah beli nih tiketnya. Terus yang keluar tuh malah rekomendasi apa aja sih yang ada di Medan. Terus kayak hotelnya bagusnya di mana dan things to do-nya apa gitu. Itu pakai apa tuh kok? Oke, jadi ini kita berpindah ke domain yang lain lagi. Jadi ada domain di computer science bernama recommender system. Di mana kita bisa memberikan the best recommendation yang biasanya sangat personalized terhadap user dan user yang lain. Jadi misalnya, saya beli penerbangan ke Makassar. Hal-hal apa yang cocok buat saya dan menarik, mungkin hotel yang cocok buat saya akan ditampilkan, tertarik nggak untuk booking hotel ini. Mungkin di Makassar ada beberapa tourist destination yang dimunculkan buat saya, dan tetapi itu semua lokasi Makassar hanya satu feature point. Ada hal yang lain yang dipelajari dari habit saya, sehingga saya bisa mendapatkan rekomendasi yang sangat cocok. Dan juga di Tiket.com kelebihannya adalah teman-teman tidak perlu melakukan booking hotel sama sekali ataupun flight untuk bisa mendapatkan personalized recommendation. Karena dari behavior yang teman-teman lakukan, kita bisa langsung memberikan recommendation jadi ada banyak teman-teman yang merasa, kok saya bosan mau ngapain? Teman-teman hanya tinggal membuka aplikasi Tiket.com, scroll sedikit, muncul banyak rekomendasi yang diharapkan bisa nyaman buat teman-teman lakukan dan bisa langsung di-booking untuk dikerjakan. Apakah itu penerbangan, hotel, ataupun things to do, hal-hal event, konser, dan lain-lain, itu semua ada di tiketnya. Nah, jadi dari pertama tadi ada Aurora, ada NLP dan segala macam. Berarti kan model AI dan machine learning di Tiket.com ini banyak banget dan beragam banget. Benar sekali. Itu cara gabungin jadi satu aplikasi itu gimana? Aduh, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Banyak orang berfokus, data scientist fokus untuk membuat model dengan teknik AI, ML, itu benar sekali. Tetapi ada role yang tidak boleh dilupakan, dan role ini semakin lama semakin menjadi sangat penting, yang bernama machine learning engineer. Adalah seorang software engineer yang punya understanding yang cukup dalam tentang machine learning. Jadi ini role yang unik, role yang tidak mudah untuk didapatkan, dan teman-teman machine learning engineer inilah yang menjadi jembatan antara model AI yang dibuat oleh tim data science dan juga untuk aplikasi dari tiket. Konektornya di sini. Jadi model, kalau saya boleh berbicara sedikit teknikal,
mungkin model yang dibuat akan kita jadikan binary, misalnya dengan Dockerized container. Kemudian ini ditaruh di sebuah platform, misalnya Kubernetes, dengan flow Kubeflow. Lalu oleh karena itulah, ini jadi service. API service ini bisa dikonsum, misalnya berkomunikasi dengan solusi dari aplikasi. Sehingga jika orang mengetikkan Jakarta, maka Forest API dipanggil untuk memberikan urutan hotel yang ideal. Jadi komunikasi ini terjadi dengan sangat intim. MLI kerjanya banyak sekali. Bukan hanya melakukan integrasi, tapi mereka terus melakukan monitoring karena tidak boleh ada masalah sama sekali dalam user experience dan untuk customer Tiket.com. MLI juga melakukan alerting kalau ada muncul kira-kira bakal ada masalah ke depannya untuk bisa diperbaiki. MLI menjaga juga kualitas model-model yang ada, memastikan apakah model ini mengalami penurunan kualitas sehingga harus ditingkatkan lagi dan lain-lain dan lain-lain. Jadi kolaborasi antara tim data science dan machine learning engineer inilah yang menjadi backbone intelligence system di dalam Tiket.com. Oke, seru banget. Berarti ada satu orang nih ya, ada satu role yang namanya machine learning engineer yang nyatuin tadi semua ya? Benar sekali. Nah, kalau misalnya secara kriteria machine learning engineer di Tiket.com itu seperti apa sih itu? Sebagai seorang data scientist di Tiket.com, tentunya kemampuan programming diperlukan karena pembuatan model-model AI itu ya harus di coding. Kalau bahasanya Python, tapi saya fokusnya bukan di bahasa, tapi fokusnya di pemahaman pemrograman itu sendiri. Kemudian data science yang ideal itu kombinasi dari 3 knowledge. Pertama adalah computer science ke arah programming. Kedua adalah statistik. Jadi karena semua pemodelan itu menggunakan perhitungan statistik. Jadi untuk bisa membuat model mereka sendiri diperlukan perhitungan statistik yang kadang-kadang bisa cukup dalam, dan jika tidak ada background statistik maka akan lebih struggle. Mereka hanya bisa memakai model-model yang sudah jadi dan tidak bisa melakukan customization dari model yang ada. Dan yang ketiga, business mindset, karena sebagus apapun model yang ada akan susah untuk mendapatkan value atau impact jika tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan solusi masalah di bisnis itu. Untuk machine learning engineer, kemampuan programming sangat mutlak diperlukan. Jadi karena mereka semuanya akan berfokus dengan logic dari coding. Jadi kemampuan coding itu harus kuat sekali. Pengetahuan tentang statistik lebih turun, tapi pengetahuan tentang machine learning masih diperlukan. Bisnisnya oke lah. Jadi jika teman-teman merasa, oh saya sangat suka coding, sehari-hari saya ngoding terus, mungkin cocok di MLI ataupun di data science. Saya suka balance antara coding dan pembuatan model, mungkin di data scientist. Jadi ini semua sangat bisa dipilih sesuai kenyamanan teman-teman. Di Tiket MLI ada juga yang membuat model, di Tiket data science pun ada juga yang belajar tentang pipeline dan tentang deployment scalability, karena kita pengen semuanya bisa punya end-to-end understanding gitu. Dan serunya lagi, di Tiket.com sampai hari ini kita masih melakukan pembukaan opening terhadap role-role data science dan machine learning engineer di berbagai level, dari junior sampai senior. Ceknya di mana? Ada website careers pakai s.tiket.com. careers.tiket.com. Nah, kalian tuh mau pilih jadi data scientist atau jadi machine learning engineer nih? Komen di bawah ya. Oke, mungkin nextnya kita akan lanjut ngobrol bareng Ko Irfan seputar tips dan berkarir di bidang data. Cuma sebelumnya kita akan main games dulu di games This or That. Pertanyaan pertama ya. Kerja sesuai passion tapi gaji kecil, atau kerja nggak sesuai passion tapi gajinya besar? Pasti kerja sesuai passion tapi gaji kecil dan nanti lama-lama menjadi besar. Kenapa tuh? Jadi saya the believer of untuk melakukan sesuatu kita harus punya drive in. Jadi kayak core engine dari kita sendiri. Dan menurut saya passion itu adalah penggerak yang lebih baik, karena di suatu saat nanti di kerjaan apapun kita akan merasa capek, kita akan merasa letih, lesu, tidak ada drive in lagi. Dan di saat itulah passion adalah sesuatu yang terus mendorong kita untuk melakukan banyak hal. Pertanyaan kedua ya, Ko. Sort by price atau sort by rating nih? Saya lebih suka sort by rating, tapi price-nya tetap aja saya lihat. Jadi karena kan saya mau mencari experience dulu kan, jadi ratingnya bagus dulu. Price-nya yang cocok dengan kantong saya. Oke. Next, ketiga, see the future or
change the past? Saya lebih memilih see the future karena menurut saya the past happen for the reason. Hal yang positif di past terjadi membuat saya mengapreciate dan feel blessed about itu. Hal yang negatif adalah guru buat saya untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, next. Ke kantor lupa bawa dompet atau ke kantor lupa bawa handphone nih? Oh, pasti ke kantor lupa bawa dompet. Karena saya dulu pernah sekali, tapi bukan ke kantor. Saya mau pergi ke suatu tempat. Saya baru sadar waktu saya di tengah jalan, saya lupa bawa dompet. Dan ternyata dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, kita bisa melakukan banyak hal, termasuk pembayaran, termasuk transportasi, dan lain-lain yang disupport oleh aplikasi yang ada di handphone kita. Tapi ingat, kalau lupa bawa dompet dan handphonenya udah lowbat, itu baru masalah. Speed or accuracy? Ini menarik. Saya lebih suka accuracy. Kenapa? Adalah menurut saya speed yang terlalu cepat dan muncul masalah harus diulang lagi. Dan itu artinya double the time. Tapi akurasi berbicara dengan kualitas. Dengan kualitas yang bagus, itu pasti bisa bermain long term gitu. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Boleh dong share tips untuk mereka nih yang baru mau mulai berkarir di data science dan jadi data scientist atau machine learning engineer. Apa tuh? Oke, jadi untuk teman-teman algoritma yang ingin berkarir di bidang data science, pertama, jika teman-teman masih SMA, cari degree yang tepat. Sekarang udah mulai ada universitas yang memberikan Bachelor of Data Science. Itu bisa menjadi titik awal yang bagus. Buat solusi yang lain adalah Bachelor of Computer Science, di mana mempelajari banyak fondasi dan konsep dan logika tentang hal-hal teknikal. Untuk teman-teman yang sudah masuk di universitas, jika degree-nya sesuai yang tadi saya sebutkan, tinggal didalamkan ke dalam konsep-konsep data scientist. Untuk teman-teman yang kebetulan berada di domain yang lain, yang tiba-tiba tertarik dengan ini, tidak masalah. Data science, dengan adanya the advancement of the computer sekarang ini dan internet, itu bisa dipelajari secara online. Tetapi teman-teman harus put effort 2 kali lebih banyak dari teman-teman Bachelor of Data Science, Bachelor of Computer Science, dan lain-lain, karena mereka diajarkan banyak fondasi yang sudah dirapikan. Teman-teman harus mungkin mempelajari lebih dari platform-platform pembelajaran yang banyak, misalnya algoritma, YouTube, dan lain-lain. Dan kemudian membuat suatu atau ikut dalam suatu forum atau komunitas. Ada banyak komunitas data science yang ada di Indonesia dan kota-kota besar, sehingga bisa ngobrol, mentoring, dan berguru kepada orang-orang yang lebih senior. Dan saya tidak bisa menekankan lebih lagi, role mentor sangat penting sekali. Karena banyak teman-teman fresh graduate yang ingin masuk ke dunia data scientist struggle karena banyak konsep yang lemah ataupun salah dipelajari pada waktu mereka melakukan persiapan. Role mentor ini akan membantu teman-teman untuk lebih bisa akurasi dengan speed yang cukup bagus, sehingga nanti waktu lulus bisa langsung berkarya di bidang ini. Dan dari sisi timing ini masih cocok sekali, karena Harvard Business Review, satu magazine terbesar di dunia, pernah mengatakan beberapa tahun yang lalu, data scientist adalah pekerjaan paling seksi di abad ke-21. Kapan itu? Ya, sekarang ini abad ke-21. Oleh karena itulah, saya harapkan teman-teman terus belajar, terus menguatkan diri untuk bisa menjadi data scientist yang mumpuni ke depannya. Dan jika teman-teman waktu belajar data science stres atau capek, bisa buka aplikasi tiket.com, karena mau kemana semua ada tiketnya. Sampailah kita di akhir sesi Algoritma Talks kali ini. Thank you banget Irfan udah sharing ilmu dan banyak banget insight baru nih buat teman-teman algoritma di rumah yang lagi nonton. Buat sobat algoritma yang nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah. Dadah.